menyusuli keburukan dengan kebaikan. Kita semua meyakini kebenaran janji Allah bahwa surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan perilaku baik. Perilaku baik itu adalah amal soleh, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini prinsip dasar umum yang memberikan kepastian kepada kita. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh, maka mereka di akhirat akan memperoleh derajat yang tinggi. Apa itu derajat yang tinggi? Diterangkan, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Derajat yang tinggi itu adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal berada di sana, tidak akan mati lagi. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan untuk orang-orang yang menjaga kesuciannya. Menjaga kesucian. Suci dari apa? Suci dari kemusyrikan, dari kekafiran, dari dosa. Nah, ini janji Allah yang memberikan kepastian. Pokoknya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan iman dan dalam hidup kita ini kita melakukan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik dengan cara yang benar, maka insya Allah kita masuk surga. Janji Allah kita pegang. Tapi kita juga memahami bahwa semua perbuatan kita itu selalu dinilai oleh Allah. Apapun yang kita lakukan itu dinilai dan ditimbang. Dinilai itu bisa dengan angka. Tadi saya menyebut, misalnya dosa kita itu angkanya 3. Terus kita berbuat baik, yang minimum angkanya 3 juga. Nah, itu pakai hitung-hitungan. Bahasa Arabnya hisab. Ya. Sehingga hari pembalasan itu juga disebut hari hisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Tapi perhitungan itu juga tidak dengan cara angka, tetapi memakai bobot, timbangan. Allah menyebutnya fa'amma man thaqulat mawazinuh. Orang yang timbangannya itu berbobot, banyak amal baiknya, itu masuk surga. Ya. Jadi kita memahami bahwa semua perbuatan kita itu dinilai, dihitung, dan ditimbang oleh Allah. Jika perbuatan baik kita lebih banyak atau lebih berbobot daripada perbuatan buruk kita, maka Allah akan mengizinkan kita tinggal di surga. Tapi jika perbuatan baik kita lebih sedikit atau lebih ringan daripada perbuatan buruk kita, Allah akan melarang kita tinggal di surga. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berbobot timbangannya, amal baiknya, maka dia akan tinggal dalam kehidupan yang menyenangkan. Sebaliknya, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang ringan bobotnya, amal baiknya sedikit, dosanya banyak, maka tempat tinggalnya dia adalah di neraka hawiyah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari neraka. Padahal kita itu merasa bahwa perbuatan baik kita itu masih terlalu sedikit. Coba deh, kita itu dalam satu hari 24 jam, perbuatan baik kita itu seberapa banyak sih? Tapi seringkali kita itu, entah sengaja atau tidak, kita itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti itu mengandung dosa. Kita itu seringkali melakukan dosa itu, ya kita mungkin niatnya, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi kadang-kadang kita itu berbuat dosa tidak sengaja. Tidak sengaja itu gimana? Ya karena kita tidak tahu bahwa perbuatan itu dosa, begitu. Ya. Misalnya, aku tolong dong beliin, kalau kamu pergi ke supermarket, aku beliin minuman keras, beliin bir, begitu. Karena itu teman baik, ya deh aku beliin gitu. Oh, dosa itu.
Mungkin karena nggak tahu ya bahwa menolong orang lain berbuat dosa, orang itu yang menolong itu ikut berdosa. Ya, saya pernah mau ke Singapura, ada orang yang lebih berkuasa di tempat saya bekerja. Kamu mau ke Singapura ya? Tolong dong, aku beliin lotre. Zaman itu lotre itu kalau di sini dulu seperti SDSB. Itu bisa dibeli di mana-mana. Bahkan di kaki lima atau kadang-kadang orang di Singapura itu di jalanan itu sambil membawa lotre itu. Terus kita bisa beli di mana saja. Saya tidak pada posisi menolak karena pada waktu itu saya masih baru di situ. Kemudian saya terima duitnya, tapi pulang saya tidak beli apa-apa. Aduh Pak, saya terlalu sibuk gitu. Karena saya nyadar kalau aku membeli ini itu perjudian. Aku menolong dia sama dosaku sama dengan dia. Enggak. Lalu pulang, mohon maaf Pak, saya tidak sempat. Saya terlalu sibuk mengurusi pekerjaan saya. Nah, itu makanya kadang-kadang kita itu berbuat dosa tidak sengaja karena kita diperintah, kita merasa terpaksa dan sebagainya. Nah, makanya kita harus ya hati-hati, jangan sampai kita itu setiap hari berbuat dosa tapi tidak bisa menetralisasi. Dan kita pun jarang menghitung-hitung mana lebih banyak antara perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita. Pernahkah kita ngitung? Misalnya malam hari sebelum tidur, aku seharian tadi ngapain aja ya? Ada nggak perbuatan dosa? Mungkin dilihat jadwal kegiatan, daftar kegiatan kita, fine, bagus. Nanti dulu, kamu ketika melakukan, misalnya sedang rapat, kamu ngomong apa? Terus matamu kemana misalnya? Waduh iya, dari segi jadwal kegiatan sih baik-baik saja, tapi di situ ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu jarang kita menghitung-hitung begitu. Nah, karena kita jarang, maka kita tidak sempat atau tidak merasa penting mengkompensasi dosa kita dengan pahala. Ya, jadi kita jarang menghitung-hitung mana yang lebih banyak, apakah perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Hal ini sering membuat kita ragu-ragu, apakah kita kelak berhak tinggal di surga. Kita nggak pernah ngitung. Allah mengingatkan kita, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada waktu kalian atau manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Allah memberi penjelasan, ini loh amal perbuatan, ini loh perilakumu. Kok Allah yang memberi penjelasan? Ya iyalah, kita sendiri udah lupa kok. Yang kita lakukan kemarin kita udah lupa, apalagi yang minggu lalu. Tapi Allah nggak pernah lupa. Terus Allah juga menyuruh para malaikat untuk catat, rekam. Kalau dia ngeles, tunjukin gitu. Tapi tanpa ada rekaman itu Allah tahu. Dan ahsahullahu wa nasuh. Allah itu selalu menghitung perbuatan dia. Dia melakukan apa? Dicatat, dihitung. Tapi kita, wa nasuh, mereka itu pada lupa atau lalai. Jadi kita tahu-tahu ketika menerima rapot, rapotku kok jelek begini. Terus menyesal di sana udah nggak ada gunanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan apapun yang mereka lakukan, ya, apapun yang kita lakukan. Nah, untuk menjaga agar kita tidak mengalami defisit dalam arti bahwa perbuatan baik kita lebih sedikit daripada perbuatan buruk kita, ada baiknya kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita melakukan pelanggaran baru. Ya, karena yang sudah kan sudah, kita nggak bisa mengulang lagi itu. Nah, jangan bikin yang baru. Kalau suatu saat kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, mungkin karena lupa atau tidak mengerti adanya larangan,
maka kita perlu segera memohon ampun kepada Allah. Jadi nomor satu, mohon ampun dulu. Ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Siapapun yang berbuat buruk atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan bahwa Allah mengampuni dia, karena Allah itu maha pengasih kepadanya. Nah, jadi nomor satu, begitu kita sadar, waduh dosa nih, terus kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun itu menolkan kembali. Nah, kalau bisa tidak hanya mohon ampun, untuk menguatkan usaha kita, yaitu di samping memohon ampun kepada Allah, kita segera menyusulinya dengan perbuatan baik yang menghasilkan pahala, dengan harapan bahwa pahala itu lebih besar daripada besarnya dosa. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Abu Dzar, ittaqillah haitsuma kunta. Hai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini kalau dimanapun berada berarti juga kapanpun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, intinya di sini. Wa atbi'is sayyi'ah, dan susulilah, ikutilah perbuatan buruk al-hasanata dengan perbuatan baik. Untuk apa? Tamhuha, supaya kamu bisa menghapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan orang-orang, dengan manusia dengan perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini insya Allah suatu saat kita akan membahas perilaku yang baik itu yang bagaimana. Tapi supaya kita tertarik membahas perilaku yang baik itu, kita membahasnya seperti self-development, ya, pembinaan diri, pembinaan kepribadian. Nah, ini suatu saat kita akan, insya Allah akan membahas perilaku yang membuat orang lain itu senang pada kita. Nah, jadi intinya yang kita perlu lakukan adalah wa'atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, kamu akan menghapus dosa-dosa itu. Contoh konkretnya gimana? Misalnya begini, ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman dan berbicara hal-hal yang ringan, ya biasanya justru hal-hal yang ringan. Bisa jadi muncul suatu pembahasan mengenai keburukan orang lain, ghibah. Misalnya, si Fulan tuh kemana tuh? Nggak pernah kelihatan. Wah, kan netral itu. Si Fulan kemana tuh? Kenapa nggak pernah kelihatan? Terus ada yang nyeletuk. Wah, dia sudah lupa pada kita. Dia tuh udah sekarang kesukaannya main judi begitu misalnya. Wah, ini udah kena ini. Udah kena. Ya. Jadi membahas keburukan orang lain itu seringkali kita merasa tidak sengaja, ya karena pembicaraan seperti itu tuh tiba-tiba kita nggak sadar bahwa setan itu selalu mendampingi kita untuk masuk. Begitu ada orang bilang, si Fulan kemana itu? Kok nggak pernah kelihatan? Setan masuk, kamu ngomong begini, dosa sudah. Ya. Atau misalnya kita berkelakar sambil mengemukakan cerita fiktif. Berkelakar itu kan maunya tertawa sana sini. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini membuat orang tertawa dengan cara membuat cerita bohong. Cerita bohong itu kalau kita bilang cerita bohong negatif. Tapi seringkali kata-kata negatif itu dikaburkan sehingga tidak ada kesan buruk. Apa itu? Cerita fiktif. Cerita fiktif. Kalau kita bilang cerita fiktif, itu kan kita nggak merasa bahwa itu bohong. Bohong itu. Nah, cerita-cerita fiktif atau kebohongan kita buat, kita ceritakan dalam rangka memancing supaya orang-orang lain tertawa. Karena ada yang bilang,
Bertawa itu membuat kita sehat dan sebagainya. Terus ya kan tertawa itu sehat, kita bikin dah cara-cara bagaimana supaya tertawa. Caranya begitu. Boleh kita membuat orang lain tertawa, tapi jangan dengan berbuat dosa. Bohong itu dosa. Ya, saya dulu pernah ketemu dengan seorang, saya lebih cenderung mengatakan dia ulama, meskipun dia doktor di bidang hukum maritim internasional. Saya menyebut dia ulama karena saya mengaji di rumahnya. Dia dosen di Universitas Gadjah Mada, di UIN. Tapi ketika di rumah dia ngajarnya kitab kuning, kitab gundul. Saya ngaji di rumahnya. Ya. Dia itu lucu. Kalau bicara sambil mengajar begitu, pasti kita tertawa terbahak-bahak. Tapi tidak ada kebohongan di situ. Jadi membuat lucu itu tidak harus dengan cara bohong. Membuat lucu itu kadang-kadang begini, ada logika terus kemudian dikasih contoh 4, benar, terus kasih contoh yang kelima yang bertentangan dengan logika tadi. Kita terus tertawa, iya ya, kita ini seringkali ngomong tidak sesuai dengan logika kita, begitu. Nah itu bisa, ada ilmunya sih. Nah ini yang saya ceritakan itu orangnya cerdas sekali. Nah, begitu kita menyadari kesalahan kita dengan kita melakukan ghibah atau dengan bohong, kita segera menebusnya. Menebus itu bahasa Arabnya kafaroh. Menebusnya gimana? Dengan cara membaca tasbih. Kan ringan. Jadi kita Masya Allah, astagfirullahaladzim, aku bohong. Astagfirullahaladzim, kok aku ghibah. Terus disusuli dengan tasbih. Tasbih itu ringan bacanya. Tasbih itu apa? Subhanallah. Nah, ada tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita habis ngomong yang mungkin mengandung dosa, kita ikuti dengan baca tasbih. Tasbih itu menjadi kafaroh, tebusan. Hadisnya ini dari Jubair. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Ini sudah biasa kita baca. Cuma kita menamakannya itu aneh. Faqalaha fi majlisi dzikrin kana katabi yudba'u alaih. Menurut Rasulullah, tasbih ini kalau dibaca setelah kita itu zikir, mengingat Allah, atau kita membahas tentang keimanan, seperti apa yang kita bahas ini kan insya Allah mengenai keimanan, hal-hal yang baik. Nah, kalau kita habis membahas sesuatu yang baik mengenai keimanan, mengenai praktek ibadah dan sebagainya, itu namanya tobi'. Tobi' itu seperti cap, ya, seperti cap, atau kalau botol itu setelah diisi lalu disil, ya, dilak, disil itu disegel, jangan keluar lagi. Wa man qalaha fi majlisil laghwin, siapa yang membaca tasbih tadi di saat duduk-duduk yang tidak ada gunanya. Majlis itu bisa berarti tempat duduk, bisa berarti kumpul-kumpul yang laghwin, tidak ada gunanya. Kanat kafaratullah, maka tasbih itu menjadi kafaroh. Jadi tasbih ini kita baca baik ketika kita habis pengajian maupun kita habis ngobrol yang dobos-dobos itulah, yang kosong-kosong. Ketika kita membaca ini setelah pengajian, namanya bukan kafaratul majlis. Kafarah itu tebusan. Kalau namanya tebusan itu, kita habis ngomong jelek, kita tebus. Tapi kenapa kita seringkali mengatakan, mari pengajian kita tutup dengan kafaratul majlis. Lah, apa yang dikafarah? Apa yang ditebus? Kita menyebut ini sebagai kafarah kalau kita habis ngomong yang jelek-jelek. Jadi
kita baca tasbih ini baik setelah kita ngomong yang baik maupun kita ngomong yang buruk. Kalau ngomong yang baik, kita baca ini supaya makin membekas di hati kita. Jadi kita untuk menjaganya. Tapi kalau kita habis ngomong yang jelek-jelek, yang dosa, itu sebagai kafarah, tebusan. Ya. Jadi kalau habis pengajian, kita jangan bilang, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Enggak tepat. Kita baca tasbih sebagai tobi'ah, ya, tobi'ah. Tapi kalau habis ngobrol, perlu baca ini. Nah, itu namanya kafaratul majlis. Majlis itu artinya kumpul-kumpul. Jadi, kalau kita kumpul-kumpul, kemudian kita berbuat dosa, itu namanya kafaratul majlis. Ya. Maka untuk menetralisasi, ya mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih. Begitu aja, jangan bilang kafaratul majlis. Tasbih itu memang ringan diucapkan, tapi nilainya besar sekali. Maka membaca tasbih adalah cara yang sangat mudah bagi kita untuk menebus dosa-dosa kecil yang seringkali kita lakukan secara tidak sadar atau secara tidak sengaja. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan kita, tapi berat di timbangan. Nah, kita kan mencari beratnya timbangan. Kalau kita banyak dosa, timbangan kita ringan. Supaya berat, kita berbuat baik. Nah, tasbih itu bobotnya tinggi, bobotnya berat. Apa itu? Dan di samping dia itu berat, habibatani ilar rahman, dua ucapan tadi itu disukai oleh Allah Maha Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah sambil aku memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Ya. Nah, ini nanti suatu saat bisa kita bahas lagi. Subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah. Kita mensucikan Allah itu bukan berarti kita mencuci Allah, enggak. Kita menyucikan Allah, mensucikan Allah itu artinya kita menganggap Allah maha suci. Jadi kita bertasbih artinya kita menganggap Allah maha suci. Maha suci dari apa? Kalau baju suci dari najis, suci dari kotoran. Kalau Allah suci dari apa? Suci dari sekutu dan suci dari kekurangan. Allah itu tidak punya sekutu, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu Allah Maha Suci. Suci dari sekutu atau persaingan. Ya. Yang kedua, suci dari kekurangan. Allah itu tidak pernah kurang, tidak pernah lemah. Misalnya, kita melihat Israel itu jahat banget itu. Oh, itu dia yang nyerang, tapi bilang Iran yang jahat. Oh, terus kita itu bertanya-tanya, kok ada ya suatu bangsa yang begitu jahat, tapi kok tidak dihukum oleh Allah di dunia ini? Kok dibiarkan saja oleh Allah? Bertanyanya itu sambil heran, kenapa sih Allah diem aja? Habisin aja itu. Itu kan sama dengan menganggap Allah itu tidak bijaksana. Jadi Allah tidak bijaksana karena udah tahu ada bangsa yang begitu jahat. Ada Trump yang seperti itu. Kenapa tidak dimampuskan saja mereka itu? Itu kan sama dengan menyalahkan Allah. Nah, menyalahkan Allah itu sama dengan menganggap Allah itu lemah, kurang cerdas, kurang bijaksana dan sebagainya. Jangan pernah begitu. Kok tidak dihancurkan sekarang? Mungkin Allah menunggu timingnya yang tepat. Itu terserah Allah. Gitu. Ya, jadi menganggap Allah Maha Suci itu Maha Suci dari sekutu, dari persaingan, dan Allah Maha Suci dari kekurangan apapun. Ya, jangan pernah menyalahkan kejadian.
habis kejadiannya begini-begini. Jadi aku nggak nyalahkan kamu, aku menyalahkan keadaan. Keadaan itu yang membuatkan Allah. Kalau kamu menyalahkan keadaan, berarti kamu menyalahkan yang menciptakannya. Nah, itu tidak menganggap Allah Maha Suci. Jadi, kalau kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, itu kita hayati. Allah Maha Suci dari sekutu dan dari kekurangan, dan aku memujinya. Nah, memuji karena apa? Apapun yang terjadi ini pasti maksudnya baik. Karena maksudnya baik, aku bersyukur, gitu. Ya. Kemudian, kalau kita tetap saja tidak menyadari atau tidak bisa menghitung seberapa banyak kita telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada suatu hari, kita bisa menebusnya dengan cara membaca tasbih 100 kali. Ya, tadi kan begitu kita berbuat dosa, subhanallah, subhanakallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terus wah, dosaku berapa banyak ini, aku nggak tahu. Udah, kalau mau aman, setiap hari baca tasbih 100 kali. Ya, bisa membacanya itu menjelang tidur. Jadi ketika tidur kita sudah menghapus dosa-dosa. Kalau kita kemudian di tengah-tengah tidur kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan bebas dari dosa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih." Hanya sependek itu. Subhanallah wa bihamdih. Fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, maka dihapus semua dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabatil bahr. Meskipun dosa-dosanya itu semuanya buih-buih di laut. Lautnya saja luas, buihnya kan banyak. Sebanyak itu dosanya diampuni semua. Nah, akan lebih bagus lagi jika kita berusaha menghapus dosa dengan cara berwudu, kita sempurnakan wudunya, kemudian kita sholat. Lebih bagus lagi sholatnya di masjid. Kalau kita berangkat ke masjid, kita usahakan sebelum adzan atau lama sebelum qomat, supaya kita bisa sholat dulu, sholat tahiyatul masjid, terus kita menunggu qomat. Nah, kalau kita duduk-duduk di masjid tanpa baca apapun, kita sedang menunggu, aku menunggu qomat, itu nilainya sama dengan sholat. Ya kan, dia duduk-duduknya kan menunggu sholat. Itu nilainya sudah dianggap sholat oleh Allah. Jadi, menunggu kebaikan itu nilainya sama dengan kebaikan itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya." Apakah mau aku tunjukin kamu apa yang bisa kamu lakukan sehingga Allah itu menghapus dosa-dosa, bukan hanya menghapus dosa, tapi juga wa yarfa'u bihi darajat, dan juga Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi mau nggak aku tunjukin sesuatu yang kalau kamu lakukan, dosa-dosamu dihapus dan derajatmu diangkat? Oh, tentu, bagus sekali. Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Isbaghul wudu'i 'alal makarih." Melakukan wudu dengan sempurna meskipun dalam keadaan yang tidak disukai. Wudu dalam keadaan tidak disukai itu gimana? Misalnya kita di tempat yang dingin sekali, kalau kita wudu itu kan seperti es itu ya. Jangankan di belahan utara atau selatan ketika musim dingin. Saya pernah di satu pegunungan jam 3 pagi mau wudu, seperti es di muka ini. Tapi saya mencoba, kalau wudu begini kan badan kita ini yang lain panas, lalu di muka kita itu begitu kena air, itu menjadi kontras antara kondisi badan yang suhunya tinggi bertemu dengan air yang suhunya rendah. Yang saya lakukan, guyur aja badan kita. Begitu diguyur, menjadi wudu itu enak, tidak terlalu dingin karena suhu badan dengan suhu air tidak terlalu jauh.
Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, wudulah dengan sempurna di saat-saat yang kamu tidak suka. Ya. Wa kathratul khuta, dan memperbanyak langkah ilal masajid, menuju ke masjid. Ya, rajin-rajin pergi masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, misalnya habis sholat maghrib, sekalian isya, terus di situ baca Quran atau zikir. Nah, itu saat menunggu itu nilainya sama dengan sholat. Ditambah dengan apa yang dia baca. Kalau dia sambil baca Quran, ya dia dapat pahala sholat plus pahala baca Quran. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ya, ribat itu komitmen untuk konsisten dengan keimanannya. Lagi, sholat itu sangat efektif untuk menghapus dosa. Tadi kan Rasulullah mengatakan kalau kepingin kita menebus dosa, sholat, ya, dimulai dengan wudhu. Nah, sholat itu sangat efektif untuk menghapus dosa karena kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah secara menyeluruh. Tunduk kepada Allah menyeluruh, kan? Kita menghadapnya aja udah ke kiblat. Terus selama sholat kita tidak ngomong yang lain, tidak mikir yang lain, dan perbuatan kita hanya sholat. Pikiran kita juga sholat. Terus kita juga secara isyarat kita meletakkan bagian kita yang kita anggap mulia, yaitu muka kita taruh di lantai. Nggak bisa lebih rendah daripada lantai. Berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Nah, untuk sholat kita terlebih dahulu membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, kemudian kita dengan sukarela meletakkan bagian yang kita anggap paling mulia, yaitu dahi di atas lantai. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah salat di ujung-ujung siang hari dan juga di malam hari, ya, di waktu-waktu dekat di malam hari. Waktu-waktu dekat itu matahari ketika terbenam, nah itu kan tidak di tengah malam, yaitu maghrib dan isya. Nanti ketika malam hampir selesai, itu subuh, fajar, kemudian diikuti dengan siang hari. Nah ini Allah menyebutnya seperti ini. Itu artinya ini kita sholat 5 kali sehari. Ya. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ini senada dengan tadi. Kalau ini Quran, kalau tadi hadis. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik bisa menghilangkan perbuatan yang buruk, bisa menghapus perbuatan buruk, atau perbuatan yang menghasilkan pahala itu bisa menghapus dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Hal itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mendapatkan peringatan. Kita juga bisa mengharapkan Allah menghapus dosa kita dengan cara apa? Bersedekah. Dan kalau di samping baca tasbih, sholat, bisa juga kita dengan bersedekah. Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum ayyastatira minan nar. Siapa di antara kalian yang mau, yang mampu menutup diri atau menjauhkan diri dari neraka? Siapa yang mau dijauhkan dari neraka? Walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan separuh kurma. Satu biji kurma diparuh, yang separuh dimakan sendiri, yang separuh dikasihkan teman. Itu sudah bisa menghalangi kita dari neraka. Fale'afal, maka lakukanlah. Jadi Rasulullah menganjuri, kalau kamu kepingin melindungi dirimu dari neraka, bersedekahlah. Sekecil apapun, ya, sesedikit apapun. Ini ada cerita Ibu Aisyah, itu memberi kurma kepada seorang wanita, terus kurmanya itu dibelah, satu dimakan sendiri, satu dikasihkan anaknya. Nah, ya karena perut kosong, nah, itu separuh kurma itu sudah membantu, gitu. Ya. Jadi
sedekah itu bisa menghapus dosa. Namun perlu diingat bahwa semua perbuatan baik yang kita sebutkan tadi itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa besar tidak bisa, karena dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertobat. Ya. Bertobat itu apa? Ya astaghfirullahaladzim, tetapi dengan prosedur yang lebih intens. Ya. Lebih intensnya gimana? Kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu disertai dengan penyesalan. Aduh, aku telah berbuat dosa itu. Terus kita janji tidak akan mengulangi lagi. Terus kita minta ampun kepada Allah itu serius. Dan kita buktikan bahwa perbuatan kita lebih baik daripada tadinya. Lebih baik itu misalnya kita mohon ampun atas dosa kita yang suka berbohong ketika berdagang. Nah, kita sesali, janji tidak akan berbohong lagi. Terus kita mohon ampun kepada Allah, dan kemudian perilaku kita perbaiki. Tidak ada lagi bohong, dan kita perbaiki cara kita berdagang. Nah, cara berdagang gimana supaya tidak bohong? Ya kalau ada cacatnya tunjukin. Nah, Bu, ini harganya sekian, saya potong 5% karena ada cacatnya ini. Nah, itu orang lalu pikir-pikir, ada beda harga segitu, terus cacatnya hanya sebegini. Cacatnya ini kan nggak kelihatan, misalnya kalau baju, nggak apa-apa. Ada juga, saya pernah mendapatkan baju, itu ada cacatnya dikasih panah merah. Itu, oh cacat. Saya lihat, oh ini hanya kotoran kok. Kotoran saja, ini dicuci hilang. Nah, tapi harganya dipotong. Itu kan juga kejujuran. Jadi kalau kita dulu berdagang itu dengan bohong, kemudian kita perbaiki perilaku kita, tidak ada bohong lagi. Nah, Rasulullah mengatakan, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama, thumma tubtum lataba alaikum." Kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, dosamu itu sampai sebanyak dan setinggi langit, kemudian kamu bertobat, Allah akan menerima tobatmu. Jadi jangan lupa tobat. Nah, tobat itu gimana? Nah, kita kan seringkali berbuat dosa tapi lengah, kita nggak sadar, kita nggak sengaja. Udahlah, sering-sering aja bertobat. Bertobat, ya Allah ampuni. Terus kita perbaiki perilaku. Ya. Kalau kita suka omongnya kasar pada orang lain, kita perbaiki keomongan kita. Kalau kita suka ngingkari janji, kita tidak lagi ingkar janji. Setiap janji kita tepati, dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang yang amal baiknya berbobot, itu akan tinggal di surga, dan yang ringan bobotnya akan tinggal di neraka. Agar kita tetap dan bahkan makin berbobot, kita segera menyusuli tiap perbuatan dosa kita dengan perbuatan yang berpahala. Amal baik untuk menembus dosa itu macam-macam. Antara lain, membaca tasbih, wudhu dan sholat, dan sedekah. Penebus dosa yang paling baik adalah taubat yang dilakukan secara sungguh-sungguh, yang seringkali disebut sebagai taubatan nasuha. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Mudah-mudahan antara kita dan dosa itu seperti Allah membuat jarak timur dan barat itu jauh. Berarti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah baini antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, kama ba'atta, sebagaimana engkau membuat jauh bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Amin.